Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi, dengan Olive, ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap melayani. Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Syiar Ramadan bersama Kala Group dan juga Tribun Timur. Senang sekali rasanya di akhir Ramadan ini, tepatnya mungkin di 29 Ramadan, di episode 30 kali ini, Kinan bisa menjumpai Tribuners lagi dengan tema yang sangat menarik hari ini. Karena hari ini kita bukan lagi membahas poin-poin apa yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan, tapi kita akan membahas mengenai perenungan, ataupun juga tema kita hari ini adalah renungan di hari Idul Fitri. Masya Allah sekali, berarti sebenarnya apa sih yang harus kita renungi dari ibadah puasa kita di 29 kemarin sampai kita berada di akhir Ramadan ini untuk menyambut Idul Fitri. Untuk itu langsung saja mungkin saya menyapa
Di samping saya yang setia menemani kita ada Ustaz Sabaruddin LC. Tapi sebelum itu Tribuners, biasanya mungkin Tribuners jika melihat kita live di studio, kemarin kita juga sempat di Bugis Water Park, di Nipa dan banyak lagi. Hari ini tentu saja spesial edisi lagi karena kita berada di salah satu kafe yang juga kafe ini merupakan salah satu project ataupun juga dari Kala Group mungkin ya Ustaz, karena ini juga kafenya Benelli. Nah ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman yang ingin nongki-nongki juga. Nah mungkin langsung saja saya menyapa ada Ustaz Sabaruddin di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya nih Ustaz di sore hari ini menjelang saat-saat berbuka puasa? Iya, alhamdulillah kita sudah berada di tempat yang pas. Yang untuk pas berbuka. Iya benar sekali, karena ini bukan hanya tempat untuk kita mungkin bersilaturahmi atau bertemu Ustaz. Ini jadi salah satu rekomendasi tempat yang kita bisa juga instagramable. Terus juga mungkin menu-menu makanannya ini, kalau tadi kita sudah lihat-lihat juga Ustaz sebelum kita live, ini sangat recommended banget. Nah untuk itu ini juga merupakan salah satu properti dari Kala Group Ustaz, kerjasama dari Benelli. Oke, untuk itu kita langsung saja mungkin Ustaz, tadi di awal Kinan sudah sampaikan kita akan membahas mengenai renungan di Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya apa sih Ustaz yang menjadi poin penting atau kompetensi yang bisa kita jadikan alat ukur bahwa renungan kita selama ibadah bulan suci Ramadan, oh kayak gini nih ibadah saya saat bulan Ramadan. Mungkin langsung saja gimana Ustaz Sabaruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dalam Al-Quran rangkaian ibadah puasa itu ditutup dengan kalimat walitukmilul iddata, disempurnakan hitungannya, walitukabbirullah, kemudian bertakbir kepada Allah. Ya. Saya mengajak kepada Tribuners untuk mendengarkan lantunan takbir supaya lebih dekat dengan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat inilah yang akan kita mendengar. Betapa rindunya kita bertemu dengan keluarga bersama sanak saudara. Itulah sebenarnya inti renungan daripada perayaan Idul Fitri. Kalau kita melihat Aid ini secara bahasa artinya kembali. Maka perenungan akhir hayat sebenarnya pada peringatan hari raya ini manusia akan kembali, dan kembali yang sesungguhnya bukan kembali ke kampung halaman, akan tetapi kembali yang sesungguhnya yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang yang beriman yang pahalanya sudah dikumpulkan di bulan suci Ramadan, maka siap siaga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang dipanggil dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, aid, kembalilah ila rabbiki radiyatan maradiyah, dalam keadaan ridha dan juga diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku dan masuklah bersama orang-orang yang melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kita melihat betapa banyak keuntungan dan keutamaan yang perlu kita renungkan menjelang detik-detik datangnya perayaan Idul Fitri. Yang pertama, bahwa Idul Fitri ini merupakan Id pensucian jiwa bagi orang-orang yang sudah melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendatangi salat Idul Fitri keluar dari bulan suci Ramadan setelah 1 bulan lamanya berniaga dengan Allah, melakukan ibadah kepada Allah, maka diberikan kesucian kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru terlahir dari perut seorang ibu. Bayi yang baru lahir tentunya suci dari nodah dan dosa. Makanya disebut dengan fitri, Idul Fitri, kembali kepada yang suci. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Berarti semua kaum muslimin yang merayakan, yang menggembirakan perayaan Aidil Fitri itu mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, upah yang selama ini yang barangkali kita tunggu-tunggu dari seorang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika hambaku dia berpuasa untukku, dia salat untukku, maka pada hari ini ganjaran pahala akan kuberikan bagi orang-orang yang sudah memanfaatkan 1 bulan penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah merintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya orang-orang yang bertakbir, orang-orang yang bertahmid, orang-orang yang bertahlil, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Allah merintahkan kepada malaikat untuk memberikan ampunan sebagai upah bagi orang yang telah melakukan amalan di bulan suci Ramadan. Dan tidak ada yang paling besar kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, datangnya Idul Fitri sebagai renungan bagi kita bahwa kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan di hari raya Idul Fitri. Makanya diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tujuannya untuk apa? Bahwa orang yang mengeluarkan setelah khatib turun dari mimbar dianggap bahwa bukan lagi berbentuk zakat fitrah, akan tetapi hanya sekedar sedekah biasa. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi renungan bagi kita bahwa ketika hari ini merupakan hari berbahagia, semestinya hari bahagia ini dinikmati oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik si kaya maupun si miskin, maupun yang berkecukupan ataupun yang kekurangan, semua mendapatkan kebahagiaan pada hari ini, sama-sama berbahagia menikmati yang dinamakan dengan perayaan Aidil Fitri. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan ketika masuk 1 Syawal sebelum berangkat melaksanakan Aidil Fitri, disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Maka disebut dengan Aidul Fitri. Kenapa? Karena makanan yang pertama yang kita konsumsi, sebagaimana pada bulan suci Ramadan kita tidak makan pagi, kita tidak makan siang, akan tetapi nanti kita makan setelah berbuka. Maka waktunya ini dipindahkan ketika masuk bulan Syawal. Tidak disyariatkan berpuasa terlebih dahulu ketika masuk 1 Syawal, bahkan haram hukumnya bagi orang yang berpuasa. Tujuannya untuk apa? Untuk empati kepada sesama bahwa kita akan menikmati buka puasa bersama di pagi hari, yaitu makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan perayaan salat Aidil Fitri. Dan satu-satunya makan yang nilainya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala 1 kali dalam setahun, yaitu makan terlebih dahulu sebelum berangkat untuk melaksanakan Aidil Fitri. Kemudian ketika kita melakukan Idul Fitri, salat Aidil Fitri, dianjurkan jalanan yang kita tempuh pada saat berangkat itu berbeda pada saat kita pulang. Tujuannya untuk apa? Supaya lebih banyak orang yang kita temui. Semakin banyak orang yang kita temui, kita meminta maaf, mohon maaf. Itu artinya berguguran juga dosa-dosa yang kita lakukan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia secara horizontal. Adapun hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala pada hari itu. Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang sudah memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Makanya pada bulan Syawal kita disunnahkan juga berpuasa 6 hari. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sitta min Syawal, kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka kasaumid dahri kulli, seakan-akan berpuasa pahalanya, mendapatkan pahala puasa seakan-akan berpuasa sepanjang hidupnya. Maka kalau dalam salat ada yang kita kenal dengan salat sunnah rawatib sebagai penempel, pelengkap
bagi sholat yang tidak sempurna, maka bagi Tribuners yang sudah melakukan puasa di bulan suci Ramadan, barangkali ada yang tidak sempurna. Kenapa? Karena masih menceritakan kejelekan orang lain. Barangkali ada yang tidak sempurna karena datang bulan. Maka dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sebagai penyempurna amalan di bulan suci Ramadan, sehingga kita keluar di bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal merupakan peningkatan amal ibadah setelah bulan suci Ramadan. Ada sebuah kisah, kalau diibaratkan ya, di hari raya ini itu ada orang yang memperhatikan casingnya, ada juga orang yang memperhatikan nilai-nilai dari Idul Fitri. Nah, pernah saya ilustrasikan, ini ada 2 lembar uang. Iya. Yang satunya uang 100.000, tapi sudah kusut. Oke. Yang satunya 50.000, tapi baru dikeluarkan dari bank tertentu. Iya. Nah, bagi orang yang memahami nilai, maka tentunya dia akan memilih 100.000 sekalipun kusut. Kenapa? Karena dia tahu betapa besar nilai uang 100.000. Tapi bagi anak kecil yang tidak memahami tentang nilai, maka yang dia utamakan adalah casingnya. Yang dia utamakan adalah uangnya ini baru, sekalipun nilainya rendah. Beginilah kaum muslimin di hari nan fitri ini. Banyak orang yang hanya memperhatikan casingnya saja. Bukanlah orang yang Idul Fitri, orang yang menggunakan pakaian yang baru. Tapi orang yang beridul fitri yaitu orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memahami tentang nilai Idul Fitri, maka yang ditingkatkan adalah bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih diprioritaskan daripada pakaian, bahkan aksesoris pun yang kita sediakan sejak awal masuknya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada nilai di dalam bulan suci Ramadan yang mesti diterapkan di luar bulan suci Ramadan. Ini ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang raja. Iya. Raja ini memiliki 4 istri. Ya, istri yang pertama ini pilot. Ya, pilihan orang tua. Oke. Ya. Istri yang kedua syaratnya harus cantik dan kaya. Dia cari, akhirnya ditemukan. Dia menikah kedua kalinya. Nah, istri yang ketiga tidak mesti cantik dan kaya, tapi seorang istri yang anak bangsawan, anak pejabat. Akhirnya dia menikah. Kemudian istri yang keempat dia cari adalah seorang istri tidak mesti cantik dan kaya, tidak mesti anak bangsawan, anak pejabat. Akan tetapi seorang istri yang pandai berbicara. Ya, kemungkinan ini masuk dalam advokat pengacara. Ternyata sang raja dalam kehidupan dia disibukkan dengan istri yang kedua. Setiap ada acara keluarga, ada acara arisan yang diajak istri yang kedua. Kenapa istri yang kedua? Karena cantik dan kaya. Tapi setiap ada acara rapat, ada acara meeting di perusahaan, di kantor, maka yang diajak adalah istri yang ketiga. Kenapa istri yang ketiga? Karena ada modalnya. Seorang istri dari anak pejabat atau anak bangsawan. Tapi setiap sang raja ada masalah, dia kembali ke rumah istri yang keempat. Kenapa istri yang keempat? Karena istri yang keempat pandai memberikan solusi. Ternyata dalam kehidupan sang raja sudah melupakan istri yang pertama. Ketika sakaratul maut, maka sang raja memanggil keempat istrinya. Istri yang keempat dipanggil, kemudian ditanya, kalau saya meninggal nanti, sudikah engkau mendampingiku di alam kubur? Apa kata istrinya? Tidak, sang raja. Kalau sang raja meninggal dunia, saya punya modal. Modalnya apa? Dia pandai berbicara dan bisa saja dipinang oleh raja yang lain. Dipanggil istri yang ketiga. Kalau saya meninggal nanti, sudikah engkau mendampingku di alam kubur? Apa kata istrinya? Tidak, sang raja. Kalau sang raja meninggal dunia, saya punya modal. Apa modalnya? Anak bangsawan, anak pejabat, bisa saja dipinang oleh pejabat yang lain. Iya. Baru dipanggil istri yang kedua. Kalau saya meninggal nanti, sudikah anda mendampingku di alam kubur? Apa kata istrinya? Tidak, sang raja. Kalau sang raja meninggal dunia, saya punya modal. Apa modalnya? Cantik dan kaya. Baru dipanggil istri yang pertama, yang selama ini tidak pernah dihiraukan, selalu diabaikan. Kemudian ditanya oleh sang raja, bahwa ketika saya meninggal dunia, sudikah engkau mendampingku di alam kubur? Apa kata istrinya? Jangankan di dunia sang raja, selalu kau abaikan, tidak pernah kau hiraukan. Tapi ketika meninggal dunia, saya yang paling setia mendampingi sang raja di alam kubur. Cerita ini merupakan ilustrasi
Wahai Tribuners, cerita ini merupakan ilustrasi dalam kehidupan bahwa istri yang keempat hanya simbol dari keluarga besar yang kita miliki. Ketika ada masalah kita hadapi, kita kembali ke kampung halaman dalam keadaan budi untuk bersua kembali dengan keluarga. Ketika ada masalah kita kembali kepada keluarga, akan tetapi ketika kita meninggal dunia, tak satu pun keluarga kita yang berani untuk mendampingi kita di alam kubur. Istri yang ketiga hanya simbol dari pangkat dan jabatan. Ketika kita hanya memperhatikan casing, pangkat dan jabatan merupakan casing. Dan itu bisa diganti dan bisa diisi oleh siapapun. Ketika orang meninggal dunia, pangkat dan jabatan hanya tertulis di batu nisan. Istri yang kedua hanya simbol dari harta kekayaan yang kita miliki. Kalau harta kekayaan yang kita miliki hanya kita tinggalkan, dan ketika kita tinggalkan hanya menjadi warisan dan rebutan ahli waris. Maka istri yang pertama hanya simbol. Simbol dari apa? Simbol dari amal kebaikan yang sering kita tinggalkan, justru itu yang setia mendampingi kita di alam kubur. Maka ini menjadi renungan bagi kita di hari terakhir bulan suci Ramadan. Menjadi renungan bagi kita bahwa Ramadan akan meninggalkan kita. Betapa banyak kebaikan-kebaikan. Orang yang berpuasa di siang harinya diampuni oleh Allah. Orang yang salat di malam harinya diampuni oleh Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar diampuni oleh Allah. Keluar di bulan suci Ramadan kayaumi waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir tanpa noda dan dosa, kembali fitrah dan kembali suci. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bahwa ketika kita keluar dari muka bumi ini menuju alam akhirat, kita dalam keadaan suci sebagaimana suci keluar dari bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakumullah Ustaz Sabarudin, ini sangat luar biasa sekali Tribuners, sampai saya sangat terharu mendengarnya bahwa memang merenungi Idul Fitri dan bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu poin yang paling utama untuk kita pegang sebelum Ramadan betul-betul meninggalkan kita. Nah, untuk itu juga renungan menyambut Idul Fitri ini sebagai salah satu pokok utama di dalam kita menjalani bahtera kehidupan ya Ustadz ya. Apalagi yang kita ketahui bahwa memang amalan-amalan atau kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bukan hanya berhenti di bulan suci Ramadan, tapi kita juga bisa istiqomah menjalankannya ketika bulan Ramadan ini sudah meninggalkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu Tribuners jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut dengan pertanyaan yang menarik yang pastinya masih seputar bagaimana cara kita istiqomah dalam merenungi bulan suci Ramadan untuk menyambut Idul Fitri. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut dalam program Syiar Ramadan. Ya, baik Tribuners, senang sekali rasanya masih bisa menjumpai Anda dan setia menemani kita dalam program Syiar Ramadan bersama Kala Group dan juga Tribun Timur. Nah, senang sekali rasanya kita kembali di segmen kedua ini. Tadi di awal segmen pertama kita sudah mendengarkan nasihat Islamiyah yang begitu sangat kompleks ternyata, amal-amal kebaikan yang bisa kita manfaatkan sebagai salah satu bentuk renungan kita dalam menyambut Idul Fitri ini. Untuk itu langsung saja mungkin saya menyapa kembali Ustaz Sabarudin. Gimana nih Ustaz, masih semangat? Alhamdulillah. Oke. Di penghujung-penghujung Ramadan ini tentunya kita harus bergembira. Betul. Karena sebentar lagi akan merayakan
Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Oke, baik. Apalagi ini kita kan saat ini sedang berada di Beneli nih, Stas. Jadi nanti sambil kita mendengarkan takbiran yang berjalan di mana-mana, tepatnya di Jalan Veteran ya. Nanti kita bisa sambil minum kopi di sini, Stas, sembari menikmati suasana malam takbiran kayak di 30 episode 29 kali ini. Tentu saja pastinya kita sangat berbahagia ya. Oke, langsung saja mungkin Ustadz, pertanyaan yang sangat menarik yang sudah Kinan siapkan masih berkaitan dengan renungan kita di Idul Fitri. Sebenarnya kalau kita lihat Idul Fitri ini menjadi salah satu momentum juga yang seperti Ustaz Sabarudin sampaikan, bahwa salah satu momentum ajang silaturahmi, terus juga mudik para anak rantau mungkin ya Ustadz ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih tips and trick untuk kita bisa mengimplementasikan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa istiqomah melakukannya sebagai bentuk renungan kita, Ustadz. Evaluasi juga nih ketika Ramadan telah usai atau telah selesai, agar di hari-hari yang bukan bulan suci Ramadan ini betul-betul kita bisa manfaatkan untuk kita tetap menjalankan atau konsisten dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Silakan Ustadz Sabarudin. Memang amalan yang terbaik itu khairul a'mal bi khawatimihi. Sebaik-baik amal itu adalah lihat endingnya atau penghujungnya. Oke. Kita tidak tahu ajal seseorang. Betul. Allah menyembunyikan ajal seseorang. Oleh sebab itu, senantiasa setiap ada kesempatan kita melakukan kebaikan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Wasari'u, bergegas. Ya. Jadi kalau kebaikan jangan ditunda-tunda. Ketika ada yang lamar contohnya, langsung diterima. Oke. Jangan ditunda ya, Ustaz? Jangan tunda-tunda. Oke, Maka kata baik. Rasulullah SAW, kalau ada orang yang datang, agamanya baik, maka terimalah. Nah, tapi kalau sekarang kan luar biasa, ada yang datang ditanya dulu, dia sudah PNS atau belum? Iya, sama bibit bebet dan bobotnya, Betul. Ustaz. Padahal kalau akhlaknya sudah bagus, makanya kalau kebaikan jangan ditunda-tunda. Wasari'u, bergegas. Orang ketika mau mudik, dia bergegas. Sudah di packing 3 hari sebelum mudik, betul tidak? Betul. Berarti bergegas dalam melakukan mudik kalau bekal untuk mudik itu sudah cukup. Tapi bagi orang yang tidak memiliki bekal, maka dia enggan untuk mudik. Maka begitulah halnya di bulan suci Ramadan, bekal kita selama 1 bulan penuh ini menjadi bekal watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan pembungkus dari semua amal ibadah yang kita lakukan adalah istiqomah. Istiqomah. Ini kuncinya. Kenapa? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka diturunkan para malaikat. Nah, ternyata orang yang istiqomah itu dijaga oleh malaikat sampai akhir hidupnya. Nah, ini dalam Al-Quran. Orang yang istiqomah dijaga sama malaikat. Kalau ada orang yang dijaga oleh malaikat, maka pasti dipastikan bahwa dia akan berujung husnul khatimah. Berakhir dengan dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena malaikat yang menjaga. Maka ini harapan kita di bulan Ramadan ini, amal ibadah setelah bulan suci Ramadan kita istiqomah untuk melakukan. Tujuannya untuk apa? Ketika kita istiqomah melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan dan diterapkan di luar bulan suci Ramadan dengan penuh istiqamah, maka insya Allah malaikat senantiasa akan mendoakan. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut dalam kehidupan dunia, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jadi apalagi yang disedihkan, apalagi yang ditakutkan dalam kehidupan dunia? Rezeki datangnya dari Allah. Malaikat senantiasa menjaga kita. Itu bagi orang-orang yang istiqomah. Kan yang kita minta cuma satu. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Orang tidak bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah kalau tidak istiqomah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini betul-betul menjadi salah satu pelajaran untuk kita semua. Berarti kita jangan hanya, apa ya, kalau Kinan bilang Ustaz, kita jangan hanya konsisten atau komitmennya ini hanya di bulan suci Ramadan. Tapi ketika bulan suci Ramadan juga meninggalkan kita,
kita harus bisa untuk tetap istiqomah atau konsisten ya Ustadz untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Baik, syukran jazakumullah Ustadz Sabaruddin. Ini rasanya senang sekali di akhir program Syiar Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu menyampaikan kebaikan dan juga informasi yang berupa edukasi dan ilmu untuk Tribuners dan teman-teman semuanya. Baik, ini rasanya saya sudah tidak sabar juga untuk menanti saat-saat berbuka puasa sembari kita nanti minum kopi-kopi juga ya Ustaz ya di Benele ini. Dan barangkali Mbak Kinan, ini pertemuan terakhir. Iya betul. Ya, selaku pribadi yang membawakan tausiah selama bulan suci Ramadan, siapa tahu ada hal-hal yang tidak berkenan barangkali. Betul. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, minal aidina wal faisin, mohon maaf lahir dan batin, takabbalallahu minna wa minkum. Allah menerima amal ibadah kami dan juga Allah menerima amal ibadah para Tribuners. Baik, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dong untuk Ustadz, Masya Allah. Aplaus virtual aja ya buat teman-teman. Baik, untuk itu saya juga Kinan Aulia sebagai host di program Syiar Ramadan ini senang sekali bisa menemani Tribuners. Tentu saja ini juga support dari teman-teman di Kala Group yang bekerja sama dengan Tribun Timur. Kita sudah berjelajah di berbagai properti yang ada di Kala Group. Ustadz, senang sekali ya rasanya di berbagai episode. Semoga juga program Syiar Ramadan ini bisa menjadi salah satu wadah edukasi dan informatif buat teman-teman di luar sana dan menjadi salah satu wadah amal kebaikan untuk kita semua, buat teman-teman Kala Group dan Tribun Timur juga khususnya. Baik, saya juga Kinan Aulia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, dan sampai bertemu pada program Syiar Ramadan di tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.